Ya kalau dulu modal paling berapa ya, 10 kilo kentang gitu, terus diproses, kok pada seneng, pada habis, terus kita nambah gitu. 10 kilo kentang itu waktu itu hanya murah sekali ya, waktu itu masih harga sekitar 6.500 per kilo untuk kentangnya itu. Nah sekarang sudah di atas 10.000. Itu 10 kilo itu ya paling seminggu baru habis. Sehari bisa 1 kintal ya prosesnya, karena dalam 1 bulan kemarin itu kami bisa proses 1,5 ton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pak Jamhari atau anak-anak biasa manggil Pak Dijam. Saya adalah pemilik usaha kering kentang Berkah Bunda yang beralamat di Pageran RT 01 RW 21 Sumberjo Tempel Sleman Yogyakarta. Oh, ini buah apa itu Pak? Kok bulat-bulat ini? Ini kentang ya. Oh, kentang ya Pak ya? Ini nanti kita mau buat apa ini Pak? Ini mau bikin kering kentang. Oh, bikin kering kentang. Kentangnya yang dipilih yang gimana Pak kalau boleh tahu di sini? Kalau mau pilih kentang itu harus yang ya cenderung agak bulat. Oh. Karena kalau bulat itu nanti dikupas, dibersihkan itu bisa bersih. Tapi kalau lonjong itu kurang maksimal bersihnya. Tapi kalau yang dipilih biasanya yang tua apa yang muda Pak? Oh, yang tua. Pasti tua ya Pak ya? Pasti tua. Boleh liatin Pak kayak gimana kentangnya yang dipilih? Iya. Bentuknya Pak? Yang bentuknya seperti ini. Oh, gini ya Pak ya? Dia cenderung bulat. Tapi dari mana Pak ambilnya sebanyak ini? Ini kentang Dieng Mas. Oh, Dieng. Tapi kalau ngambilnya dari Pasar Muntilan. Oh, udah ada pengepul ini. Pengepul di pedagang besar. Hari ini buat berapa banyak kira-kira nanti? Hari ini rencana mau bikin 20 kilo kurang lebih. 20 kilo. 1 ember ini penuh. Tapi selalu nyetok Pak Jenengan berarti ya? Iya, selalu ada stok. Stok kentangnya kan. Jadi kalau ada yang mau beli kapanpun, kami siap. Oke. Usaha ini sudah mulai sejak 2010 resminya ya. Kalau awalnya sebenarnya udah lama dari orang tua ya. Cuman kita patenkan itu mulai dari 2010. Ya, dulu ibu itu awalnya mungkin ikut pelatihan juga. Cuman ini juga nggak tahu di mana pelatihannya, atau mungkin dari teman-teman dulu ya, waktu ikut arisan atau gimana. Terus kebetulan waktu itu banyak yang suka dengan produk kami gitu ya. Terus kita kembangkan, terus kita perbarui lagi, kita sempurnakan, dan saat ini sudah kita patenkan ya. Jadi bumbunya maupun kering kentangnya, kering yang originalnya, dari sekian kilo harus dikasih bumbu seberapa gitu, sudah kita patenkan. Ya. Nah, terus mau diapain lagi Pak ini? Ya. Mau diapain lagi ini? Dikupas. Oh, dikupas? Iya. Ini mesin kupasnya ini dulu beli apa buat Pak ini? Ini beli. Oh, beli? Iya. Berapa harganya ini? Ini harganya 4.500.000. Tapi itu sistemnya gimana Pak itu? Kok bisa kekupas di sini tuh? Ini dalamnya ada amplas. Oh, amplas. Sehingga begitu kentang itu berputar, kena amplasnya itu. Tapi nanti nggak kekupas banyak Pak ini? Enggak, hanya di kulit arinya. Oh. Hanya ini berarti nggak ini Pak ya? Nggak ada yang apa isinya kekupas itu enggak ya? Enggak. Pasti kulitnya tok. Iya. Tapi ini tambahan air atau apa? Air harus pakai air. Fungsinya Pak? Untuk melarutkan kotorannya itu. Nanti sekalian nyuci ya? Iya. Karena ini kan ada tanahnya, tanah lempung yang dari sananya. Berarti nanti pasti bersih ya Pak kayak gini? Pasti bersih. Udah gak ada kulit yang kesisa berarti? Gak ada. Tapi yang ada legokan itu pasti harus di manual. Makanya sih harus belut ya Pak ya? Iya. Oh gitu. Oke, kita tunggu sampai nanti kekupas semua ya Pak ya? Saya belajar dari orang tua. Dari waktu itu kan yang rajin membantu kan memang saya sendiri. Oh itu sewaktu orang tua sudah mulai kewalahan, nggak mampu, udah usia ya, karena usia, terus akhirnya kita tackle gitu. Bumbunya sama. Oh, sama. Jadi karena dari rasa itu kebetulan banyak orang sudah suka,
bumbu kita patenkan. Yang kita rubah hanya antara pedas dan gurihnya. Karena kalau itu kan otomatis ya, kalau yang pingin gurih ya nggak pakai cabai, kalau yang pingin pedas atau pedas sekali ya harus mainnya di cabai gitu. Oke. Nah ini udah selesai Pak ya? Iya. Nah, Keluar semua. kalau yang bulat kan bisa bersih ini. Kira-kira Tapi tadi berapa lama Pak itu? ini tadi kira-kira ya 4-5 menit. Itu pasti ya Pak ya? Iya. Tapi tandanya gimana Pak kalau udah itu kira-kira? Tandanya ya Heeh. dilihat aja pakai ini, diambil. Iya Pak ya, udah bersih ya Pak ya? Iya. Nah ini nggak bisa ya Pak nanti? Nanti nanti pakai pisau nih. Oh, Iya. seperti ini. Cowes itu. Terus habis ini diapain lagi? Ya, Habis ini diapain lagi? dikupas. Oh dikupas? Iya. Ini sini situ ya? Ini mesin kupas. Oke. Ya, yang kelihatannya yang berprospek seperti ini ya. Yang paling prospek di pasaran masyarakat sesuai kebutuhan makanan harian juga kelihatannya pada membutuhkan gitu. Apalagi kalau waktu-waktu liburan atau bulan-bulan tertentu itu pasti ramai gitu. Ya kalau dulu modal paling berapa ya? 10 kilo kentang gitu. Terus diproses kok pada seneng, pada habis. Terus kita nambah gitu. 10 kilo kentang itu waktu itu hanya murah sekali ya. Waktu itu masih harga sekitar 6.500 per kilo untuk kentangnya itu. Nah, sekarang sudah di atas 10.000. Alatnya waktu dulu masih manual ya. Masih pakai alat oblengan, kemudian pakai pisau saat mengupasnya juga. Kalau sekarang kan sudah ada yang lebih. Nah ini terus diapain lagi Pak ini? Ya, ini di rajang. Oh dirajang ya Pak ya? Ini rajangnya juga bisa cepat. Terus tipis-tipis ya Pak ya? Iya. Ini alatnya juga beli dulu Pak? Iya. Berapa nih kayak gini? Mesinnya? Mm-mm. Ini 600.000. Oh murah ya Pak ya? Terjangkau lah untuk. Tapi di sini berarti dalam ini ada pisaunya gitu? Ada. Tapi ketebalannya ini bisa diatur Pak? Bisa diatur. Jadi kan tipis banget, tebal banget? Ini sedang ini sebenarnya. Sedang ya Pak ya? Kemarin itu ketebalan terus saya rubah lagi. Langsung praktis banget ya Pak ya? Iya. Langsung jadi tipis seperti ini. Oh gini. Oke, terus nanti setelah selesai diiris semua kayak gini, prosesnya apa lagi Pak? Ini terus proses perendaman. Oh direndam dulu ya berarti? Iya. Oke. Apa Pak? Oh ya, saya sebenarnya pernah bekerja di perusahaan tekstil di Yogyakarta, dan kebetulan saya juga menduduki jabatan yang agak lumayan lah gitu ya, sehingga kami juga belajar dari sistem pemasaran di perusahaan juga. Jadi paling tidak kualitas itu harus diutamakan gitu ya. Oh itu karena saya udah pensiun, udah sampai batas maksimal atau usia gitu ya, atau masa kerja gitu. Pemasarannya itu masih sistem WA. Jadi dari pintu ke pintu lewat WA itu. Biasanya orang yang beli terus bilang ke saudara-saudaranya, akhirnya bisa berkembang juga ya. Satu orang beli terus bisa membawa beberapa orang untuk istilahnya setelah dia ngicipi kan istilahnya dia bilang ke tetangga-tetangga, ke saudara-saudara, akhirnya pada pingin gitu. Nah terus mau diapain? Direndam Ini ya? direndam. Dibagi dua dulu ini biar Iya. muat. Kalau terlalu penuh dibagi dua. Nanti ngerendamnya pakai tambahan apa Pak? Ini bisa kalau kami pakai garam. Oh kayak garam. Tapi sebenarnya bisa pakai air gamping, Oh kapur sirih air ya? kapur. Tapi fungsinya buat apa itu garam? Buat melarutkan getah-getahnya itu terutama. Tapi nanti berapa lama Pak? Sampai Ini kurang lebih ya maksimal 1 jam. 1 jam maksimal ya itu? Heeh. Tapi kalau bagus itu lebih lama apa lebih cepat malah? Ya sesuai waktunya, karena kalau kelamaan nanti ya kurang bagus. Oh, kurang bagus juga Pak. Heeh. Jadi fungsinya direndam itu kalau boleh tahu biar apa Pak? Mengurangi getahnya, terus biasanya terus jadi lemes. Oh, biar nggak terlalu banyak getahnya tapi jangan sampai hilang berarti ya? Iya, jangan sampai mengurangi inti dari
intisari dari kentangnya itu. Dan tambahan garam ya Pak ya? Tambahan garam sedikit. Bisa pakai soda kue, terus bisa pakai air sirih, air kapur. Tergantung ini berarti kepercayaan. Iya, tergantung kebiasaan aja. Oke. Kalau biasanya pakai kapur sirih ya udah pakai itu bagus. Kalau biasanya pakai garam ya pakai garam. Kalau dulu-dulu ada juga ya, cuman hanya warung-warung di seputar tempat kami aja. Kalau sekarang kita mulai mencoba ke swalayan ya, sama tempat oleh-oleh di Yogyakarta gitu ya. Kalau penolakan belum, cuman untuk menunggu ACC iya. Karena yang sudah di ACC juga ada, tapi yang belum juga masih kami tunggu gitu. Jadi saya melihatnya positif thinking. Jadi setiap orang berusaha pasti tetangganya juga merasa senang gitu ya. Karena kalau ingin butuh apa-apa kan bisa tinggal tetangga dekat gitu. Jadi biasanya tetangga itu banyak yang pada bulan-bulan tertentu itu pada membutuhkan gitu sebelum orang-orang yang jauh gitu. Jadi tetangga dekat itu insya Allah juga mendukung gitu. Nah ini udah selesai direndam ya Pak ya? Iya, selesai direndam. Tadi kira-kira 1 jam ya? Iya, kurang lebih. Terus ini kalau tandanya siap diangkat ini apa Pak? Atau jam aja yang buat patokan? Udah lemes semua. Oh. Udah. Jadi pakai filling juga ya? Tapi ini terus Ini tahap pencucian. oh dicuci juga? Supaya bersih, dibilas Berapa 2 kali? sampai 3 kali. Oke. Setelah itu dikasih air tawar. Jadi ini biar bersih ya Pak ya? Dibilas juga. Oke. Jadi habis dibilas selesai terus nanti prosesnya apa Pak? Nanti ditiriskan setelah selesai pencucian ini. Oke. Itu 10 kilo itu ya paling seminggu baru habis. Ya hanya di tetangga kanan kiri. Sehari bisa 1 kental ya prosesnya. Karena dalam 1 bulan kemarin itu kami bisa proses 1,5 ton. Jadi kami juga yakin kalau kita niatnya itu tulus, insya Allah ada jalan gitu ya. Ya perasaannya senang aja. Dan ya yang namanya usaha pasti kadangkala ada kurang lancarnya, tapi kadangkala juga bisa lancar. Itu suatu hal yang biasa. Kami sudah siap dengan hal itu. Nah ini udah kering, terus digoreng ya Bu ya? Ya, ini udah minyak udah panas. Minyaknya harus panas banget? Panas banget, Mas. Apa aja, Ini ya biar nggak ini bisa megar-megar kayak gini. Emang kalau nggak terlalu panas gimana Bu? Hasilnya jelek, Mas. Oh, jelek ya Bu ya? Iya, jadi harus maksimal banget. Kira-kira berapa lama Bu gorengnya nanti? Ini mungkin 10 menit. Oh cepet ya? Iya, cepat. Tapi ada pembubuhan nggak di sini? Pembuahannya ada nanti. Oh nanti? Karena iya, ini bikin ceriping dulu buat stok. Terus lanjut kita bikin bumbu. Oh jadi nanti ini masih original ya Bu di sini? Iya, ini original dulu. Bumbunya sendiri berarti? Iya, ini tawar. Oke. Ini buat stok dulu. Harus dibolak-balik ya Bu ya? Iya, Kita tunggu sampai matang, Iya. diangkat. biar nggak ini. Saya di samping produksi kering kentang, ada kering tempe juga ada, terus kering bihun juga ada. Terus yang sekarang lagi ngetren itu saya produksi manggleng. Nah, manggleng itu begitu saya mulai di bulan Oktober kemarin, itu alhamdulillah sudah banyak yang senang gitu. Dengan rasa maupun renyahnya itu kebetulan banyak yang cocok. Kemudian sudah kirim ke luar daerah juga gitu ya. Tapi kalau yang menjadi unggulan atau bestseller di sini apa? Tetap kering kentangnya. Nah ini udah matang ya Bu ya? Udah, ini udah warnanya udah kuning, udah. Golden brown ya Bu ya? Iya. Jadi tandanya itu cuma warna aja atau apa Bu? Warna iya, kan udah kelihatan dipegang begini aja pakai ini udah Kerasa, udah keras-keras iya, ya Bu ya? udah kerasa. Karena ini kan sebutnya pakai naluri aja, Mas. Oh feeling ya Bu ya? Feeling, iya betul. Jadi ini yang pertama ini, Iya. belum dibumbui. Belum, Terus untuk masih. bumbunya itu harus nunggu semalam dulu atau biasa langsung? Enggak. Langsung bisa berarti? Iya, langsung bisa. Tergantung kemauan? Iya. Oke.
Berarti ini di stok dulu ya Bu ya? Stok. Seperti ini. Oke. Ya, bagi teman-teman atau sahabat-sahabat yang kepingin mencoba produk kami, silahkan hubungi ke nomor kami 08564 338 7203. Ya, saya ulangi 08564 338 7203, atau bisa datang ke rumah kami, rumah produksi kami dengan alamat di Google Map Kering Kentang Berkah Bunda, atau rumah Fitra Ginsa. Itu sudah menunjuk langsung ke rumah kami sebagai produksi kering kentang gitu ya. Ya, Nah, ini mau ngapain Pak kita? ini mau bikin bumbu. Apa aja ini bumbunya? Ada beberapa bumbu, rempah-rempah ya. Ada bawang merah, bawang putih, kemudian cabai, kemudian ada jahe, terus kunyit juga, terus nanti ada laos sama serai, pokoknya komplit. Oh, jadi memang sangat bervariasi ya Pak untuk Iya, bumbunya. Nanti berarti untuk bumbu apa ini? ini untuk bumbu kering kentangnya. Yang rasa apa berarti? Rasa pedas, karena ada cabenya kan, sehingga ini rasa pedas ya. Pedas manis ya Pak ya? Iya, pedas manis. Oke, terus tambahkan apa lagi nih? Terus air sedikit untuk memperlancar putarannya aja. Oh, jadi ini di blender. Iya, ini mesin chopper. Oke. Iya, Berarti itu cuma ya? Heeh. Untuk bumbunya nggak ada tambahan lagi ya? nggak ada. Oke. Pengiriman paling jauh itu pernah ke Batam itu ya, pernah ke Batam, kemudian ke Jakarta, Jawa Barat, Jakarta, Tangerang gitu ya. Tapi untuk produk kami itu sudah pernah dibawa kemana-mana ya, dibawa untuk oleh-oleh, misalnya ke Arab Saudi saat musim haji ataupun umroh, itu kebanyakan bawa untuk oleh kering kentangnya. Kemudian ke Jepang juga iya, ke Singapura juga iya, ke Inggris pernah juga ya, ke Inggris, ke Amerika juga pernah gitu ya. Tapi itu tidak kami kirim langsung, tapi yang beli yang bawa ke sana gitu ya. Nah, mau proses apa lagi nih Bu? Ya, ini proses bumbu Mas. Oh, bumbu ya Bu ya? Ya, Tadi setelah rempah-rempah, setelah rempah-rempah terus nanti gula Apa lagi Jawa. nih? Oh, gula Jawa ya, Bu ya? Ini kira-kira karena 2 liter air, minyaknya kira-kira seperempat. seperempat Iya, minyak. seperempat 250 gram. Heeh. Jadi kalau udah ini mendidih, cemplungin bumbu. Oh gitu. Jadi pertama minyak dulu ya Bu ya? Iya, minyak. Minyaknya tadi berarti minyak goreng harus khusus apa gimana Bu? Ya bisa pilih yang kualitas Mas, nih yang dari Sanko, yang bening. Yang bening ya Bu ya? Iya, ini nggak cepet tengik loh Mas. Yang paling bersih itu. Jadi kualitasnya dijaga. Iya, betul. Semua bahan tuh cabai juga yang seger. Nah terus apa lagi tuh? Nah, ini cemplungin bumbu gitu ya. Oh ini yang tadi rempah-rempahnya? Iya. Bumbu yang tadi ada jahe, ada kunir, bawang merah, bawang putih, cabai. Campur semua ya Bu ya? Campur semua. Berarti kayak gitu biasanya dengan stok atau buat langsung Bu biasanya? Ini stok Mas, biar Biasanya stok ya Bu ya? ya biar cepet kalau ada yang pesan mendadak itu nggak lamaan, karena proses itu lama Mas. Lama banget, ini paling sampai 2 jam kalau bikin bumbunya itu. Oh jadi banyak ya Bu ya mungkin ya? Iya, Ini untung bisa dapat pas buat ya Bu ya kita? iya. Namanya diapain Bu ini namanya? Ini di gongso kalau cara Jawa. Oh gongso. Di gongso, iya. Ditumis ya Bu ya? Ditumis, betul ditumis. Nanti kalau sudah harum, baru dimasukin ini air. Oh air. Iya. Tunggu sampai mendidih airnya, baru dicemplungin gula Jawa. Aduh batuk-batuk Bu ini ya? Ya ini kalau udah cabai ditumis itu udah jadi batuk, maaf. Semuanya emang bukan, apalagi Mas orang baru di sini. Saya juga kadang-kadang iya, udah tiap hari. Tapi harus dibolak-balik terus? Iya, biar nggak ini kan kalau nggak di aduk-aduk, ini lengket di wajannya Mas. Oh, gitu. Karena ada apa? Kunirnya nih yang bikin lengket di wajan itu kunir. Kan kunir itu ada apa ya, sejenis kayak getahnya itu loh Mas. Nah, kalau jahe kan berserat, nggak apa-apa kalau jahe. Kalau kunir kan ini berair. Oh, gitu, kayak bukan air sih, kayak getah itu loh Mas. Nah, Oh, ya, Bu, jadi ya? jadinya lengket di wajan kalau nggak diaduk-aduk.
bersin ini. Tapi langsung sehat ini hidungnya ya Bu ya. Iya. Sehat ini kena rempah-rempah. Iya. Ini bisa dimasukin ininya. Oke. Rempah. Habis itu ini udah ada seperti daun salam, daun jeruk, serai, Serai. lengkuas, salam. Kita aduk-aduk, Tumis lagi. tumis lagi biar Berarti emang harum. bumbunya itu sangat kompleks ya Bu ya. Komplit, nggak hanya apa cabai, garam, bawang merah putih enggak. Kalau punya saya itu ada rempah-rempahnya Mas. Pastinya Tadi- biar rasanya tambah mantap ya, Iya benar. Udah harum ininya khas Indonesia lah Pak Mas. Bu. Nanti setelah ini masih ada apa lagi Bu? Setelah ini kasih garam, Oh garam. garam sama air asem, terus gula Jawa. Oke. Iya. Tunggu sampai Ya Anu nanti setelah ini dikasih air, tunggu sampai mendidih, baru kasih gula. Ini belum harum ya Mas, hampir sebentar lagi nih. Nah ini Mas, ya. kasih Oke, air. terus kita tambahkan air. Air 2 liter. Terus ini 2 liter ya, yang udah dicampur air asam. Oh air asam juga ya. Iya, air asam Jawa. Tadi untuk airnya itu matang apa mentah Bu? Airnya air mentah Mas, Mentah air nggak apa-apa? tawar iya. Terus kasih garam. Oh garam. Nah garamnya Satu garam ini. kotak ya Bu ya. Iya. Ini nunggu sampai mendidih ya Mas ya. Jadi kalau sudah mendidih, gula Jawanya baru dimasukkan. Oh ada gula Jawa juga nih. Iya. Kayak gulai ya Mas ya, kuning. Langsung kayak gulai ya. Iya. Baunya juga ya seperti mirip-mirip gulai, tapi nanti setelah ada gula Jawa masuk, udah lengket-lengket gitu, beda aroma gulainya udah hilang. Dan ini belum kasih gula Jawa. Itu bisa 1 sampai 2 bulan. Yang penting apa? Bungkusnya tidak bocor, tidak terbuka dan tertutup rapat gitu ya. Omsetnya ya kalau di bulan Ramadan itu bisa di atas 50 juta omsetnya dalam 1 bulan. Paling banyak itu di bulan Ramadan. Pernah nggak Pak? Mungkin Bapak direndahkan atau diremehkan sama orang gitu Pak? Saya kira belum pernah ya, karena insya Allah kalau di lingkungan sini orang-orangnya baik, jadi nggak ada yang sampai menghina, merendahkan orang lain. Itu kayaknya saya belum pernah dengar gitu ya. Nah, udah mendidih ya Mas, kasih masukin gula Jawa. Oh gula Jawa. Ya. Ini gula Jawanya kriteria tertentu apa enggak? Ya asal ini aja. Berarti beli di pasar aja gitu bisa? Iya, tapi harus pilih-pilih aja Mas. Kadang ada yang rasanya asin tuh dari daerah mana gitu. Kita harus selektif juga, beli enggak asal gula betulnya. Kadang-kadang dapat dari daerah mana itu asin, yang kelapanya itu deket wilayah pantai itu gulanya nggak enak. Oke. Berarti ini Agak-agak asin. habis ini udah ada tambahan lagi apa udah? Udah ini Mas, ini Udah, ya? udah tahap akhir. Jadi Ini tinggal nunggu sampai nunggu sampai Mencair semua? ini kan tadi air 2 liter. Tunggu selesai sampai jadi 1 liter. Oh sampai Nah, iya, udah. asap berarti ya? Iya. Oke. Jadi Terus nanti setelah asap itu? udah matikan kompor, tinggal buat dikasih bumbu ini tadi buat proses. Oke. Iya, jadi nggak sampai asat Mas. Jadi 2 liter air itu ditinggal jadi 1 liter. Nah itu berarti kan kadar air udah hilang, Menyusut berarti ya? Bu? menyusut betul. Jadi air dan minyak itu udah menyatu. Itu kalau boleh tahu kendala yang sering dialami apa ini Pak? Kalau itu di pasar ya, orang mungkin di bulan-bulan tertentu di banyak kebutuhan secara pribadi, sehingga untuk membeli kering kentang itu agak menurun gitu. Tapi begitu saat-saat mungkin kebutuhan di rumahnya tidak begitu banyak, kebetulan mau untuk oleh-oleh, mau untuk, kan di sini banyak orang yang anaknya mondok, terus kos di tempat jauh atau di luar negeri juga ya, itu biasanya terus minta kiriman gitu. Oh kalau dulu kecil sekali ya ada sih, sampai misalnya makan nasi karak itu, waktu itu kan waktu pas susah-susahnya cari makan, orang tua susah cari makan kan pernah juga gitu ya. Sampai makan nasi karak aja? Makan nasi karak aja susah gitu ya. Waktu itu waktu tahun berapa ya, tahun 80-an gitu, waktu ada resesi kan seperti itu.
Nah, ini udah mulai mengaramal ya, Bu ya? Iya. Jadi tadi itu bumbunya yang selain kita buat tadi di depan udah tambahkan apa aja, Bu, tadi? Ini tambah gula Jawa, Bu, Pak, Mas. Oh, gula Jawa juga? Iya, gula Jawa. Ini kan setiap 10 liter air itu 5 kg gula. Oh, Ini makanya warnanya pekat kayak gini tuh dari gula, Mas. Ini ini gula Jawa. jadi yang awal itu kita tadi udah blender bumbu rempah ya, Bu ya? Iya. Terus tambahkan Gula Jawa itu yang pokok itu gula Jawanya, yang bikin lengket itu loh, Mas. sama tadi ada serai juga ya, Bu ya? Iya, daun jeruk, daun salam gitu. Berarti jenengan stok ya, Bu ya, kalau yang itu Stok kayak gitu? bumbu ya. Jadi kalau ada yang pesan bedak bisa. Kita udah punya stok ceriping, stok bumbu itu udah siap. Oke. Ini kira-kira berapa lama lagi, Bu, siap Ini dimasukkan? udah. Mau dimasukkan ini? Iya. Oke, kita masukkan kentangnya nih. Ini berapa kilo, Bu, segitu? Ini kentang itu dengan lupa iki, Pak. Terus tambahkan apa lagi tuh? Ini kacang, Mas. Oh, kacang. Buat variasi nih. Tambahkan kacang tanah ya, Bu ya. Iya. Kacangnya khusus atau enggak itu? Kacangnya enggak ya. Enggak ada ya, Bu ya. Dibolak-balik. Oke, setelah nanti udah tercampur semua, prosesnya apa lagi, Bu, nanti? Ini tinggal tinggal packing, Mas. Tinggal packing aja ya nanti ya? Ya. Oke. Siap, udah siap. Kira-kira apa, Pak, kuncinya yang bisa bikin usaha ini berjalan lancar sampai saat ini? Ya ketekunan aja, ketekunan sama menjaga kualitas. Kualitas itu ya yang sudah dipatenkan itu harus dijaga. Katakanlah misalnya rasa, jangan sampai ada konsumen yang kok rasanya kemarin begini sekarang begitu. Nah kan itu menjadi apa istilahnya ketidakstabilan sehingga konsumen bisa lari kalau seperti itu. Prinsipnya ya pokoknya kita selalu memberikan kepuasan terhadap konsumen. Misalnya konsumen itu membeli barang kita. Pertama, di saat dia pulang dan dia makan, itu jangan sampai dia ada komplain. Sehingga lain waktu itu akan beli kembali. Kan begitu. Itu menunjukkan bahwa komitmen kami terlaksanakan di situ. Gitu. Nah, ini udah selesai ya, Bu ya? Udah tercampur semua. Dah. Tinggal Siap diangkat. di packing. Kelihatannya nikmat banget, Bu, ini. Ini saya nyoba ya, Bu ya. Boleh. Oke. Nah, ini seperti ini, kering kentang. Siap dinikmati. Terus tadi kan saya meliput dari awal ya, Pak, ini. Iya. Dari proses mentah sampai jadi kering kentang yang bisa dinikmati banyak orang. Ya. Nanti kalau ada teman-teman di luar yang niru gimana, Pak, ini? Oh boleh, silakan aja. Toh rezeki itu sudah tercatat ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh niru karena masing-masing istilahnya ya rezeki kalau sudah rezekinya mau kemana lagi kan begitu istilahnya ya. Tapi nanti kalau mereka membuat usaha terus menjadi saingan gimana, Pak? Saya kira nggak begitu, malah istilahnya semakin banyak yang meniru berarti yang membutuhkan kan juga semakin banyak gitu ya. Ya. Jadi kalau yang mau niru silahkan aja. Cuman memang kami punya trik-trik tertentu untuk istilahnya menjaga rasa dan kualitas kami itu ya. Apa, Pak, kira-kira yang bikin semangat menjalani usaha ini sampai sekarang? Ya, saya istilahnya apa ya, belajar dari ilmu agama bahwa orang itu harus bekerja sekuat-kuatnya seakan-akan akan hidup selamanya. Ya walaupun harus diimbangi dengan beribadahlah sebaik-baiknya seakan-akan besok pagi akan mati ya. Ya paling tidak bisa lebih baik, lebih maju lagi dan customer bisa juga nambah dan juga tidak ada yang terkecewakan gitu ya. Ya kalau diukur dari dapat apa saja itu ya macam-macam ya. Ada motor, ada mobil gitu ya. Mobil juga sebagai sarana juga. Sebelumnya kan kita pakai motor, terus ada naik jadi ada mobil gitu ya. Ya di samping itu juga manfaat untuk keluarga, untuk misalnya pas ada hajatan juga kita ringan nyumbangnya gitu ya. Terus untuk masyarakat juga pas ada ini, ada bantuan, ada permohonan-permohonan
bantuan-bantuan untuk pengajian, untuk pembangunan masjid itu kami juga bisa membantu dengan dengan ikhlas, dengan ya membantu dengan sewajarnya gitu ya. Kami sarankan pada teman-teman yang ingin memulai atau baru memulai usaha, pokoknya yakin aja. Katakanlah gagal sekali diulangi lagi, gagal 2 kali diulangi lagi, insya Allah berikutnya akan sukses gitu ya. Karena gagal 1 kali 2 kali itu belum menjadi istilahnya tantangan yang berarti, itu baru menjadi jamu yang pahit, tapi nantinya akan segar gitu ya istilahnya kalau badan ya, karena udah dikasih jamu pahit 2 kali, berikutnya pasti akan segar badan itu. Nah, begitu juga dengan usaha itu ya syukur kalau begitu usaha langsung sukses itu bagus, tapi kalaupun belum sukses 1 kali 2 kali bahkan 3 kali pun jangan putus asa, harus dicoba terus, siapa tahu nanti yang keempat atau yang kelima itu yang menjadi jalan gitu ya. Terima kasih video dari kami, dan kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Amin.